Coba kamu bayangkan skenario ini sejenak ya. Gimana kalau musuh yang paling ingin kamu hancurkan, pihak yang berdiri tegak di seberang medan perangmu, justru, justru jadi satu-satunya pihak yang pegang kunci untuk menyembuhkan luka batinmu yang paling dalam. Wow. Itu sebuah pemikiran yang sangat paradoksal ya. Bener kan? Bayangkan saja absurditas dan ironi dari situasi kayak gitu. Betul sekali. Karena itu memaksa kita mempertanyakan segala hal yang kita tahu tentang konsep kawan dan lawan. Ketika kita bicara soal trauma, seringkali penyembuhannya itu tidak datang dari tempat yang nyaman. Setuju, kadang malah datang dari... Dari sumber yang paling tidak terduga. Ya. Nah, tepat. Dan itulah landasan dari sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Halo, selamat datang di ruang diskusi kita. Hari ini kita akan membongkar tumpukan catatan dan analisis dari sebuah ulasan mengenai film The Last Samurai. Sebuah film yang sangat epik ya. Sangat epik. Tapi misi kita hari ini, untuk kamu yang sedang mendengarkan, bukan untuk sekedar bahas koreografi pertarungan pedang, atau seberapa akurat sejarah Hollywood ini. Iya, kita tidak akan bahas itu. Sama sekali tidak. Kita akan menggali lebih dalam untuk melihat bagaimana kisah fiktif berbalut sejarah ini menangkap esensi paling murni tentang trauma psikologis. Betul. Lalu tentang benturan budaya yang brutal dan pencarian makna hidup di tengah roda modernisasi yang bergerak tanpa ampun. Materi ini sangat kaya, jujur saja. Karena di balik lapisan visualnya yang megah itu, narasi ini pada dasarnya adalah sebuah studi psikologis. Studi tentang kehancuran jiwa ya. Tepat. Tentang kehancuran dan juga rekonstruksi jiwa manusia yang diproyeksikan ke atas kanvas sejarah Jepang abad ke-19. Oke, mari kita urai ini perlahan. Kita mulai dari titik awal tokoh utamanya dulu sebelum benturan budaya ini terjadi. Silakan. Berdasarkan catatan kita, cerita ini kan berpusat pada Nathan Algren. Dia ini seorang mantan perwira militer Amerika yang bawa beban psikologis yang sangat masif akibat perang di masa lalunya. Dia benar-benar hancur. Hancur lebur. Dia adalah manusia yang jiwanya bisa dibilang sudah terkikis habis. Tapi, dalam kondisi mental yang compang-camping itu, dia justru direkrut oleh pemerintah Kekaisaran Jepang. Dan tugasnya sangat ironis. Iya, tugasnya adalah melatih tentara Kekaisaran dengan taktik dan senjata militer barat yang modern. Nah, di sini kita langsung dihadapkan pada sebuah kontradiksi yang menohok banget. Algren ini bukanlah pria yang sehat secara mental. Sama sekali bukan. Dia menderita apa yang dalam psikologi modern mungkin kita sebut sebagai moral injury. Cedera moral. Betul, cedera moral. Ini adalah bentuk PTSD yang sangat spesifik. Ini bukan sekedar ketakutan akan kematian di medan perang ya. Terus apa bedanya? Ini adalah trauma yang lahir dari tindakan melakukan hal-hal yang melanggar kompas moralnya dia sendiri. Oh, seperti pembantaian. Ya, seperti pembantaian warga sivil yang ia saksikan dan bahkan ia lakukan dalam perang-perang sebelumnya. Paham. Kalau kita pakai analogi, ini tuh ibarat seorang arsitek brilian yang merancang sebuah bendungan raksasa. Tapi bendungan itu jebol dan menyapu bersih sebuah kota. Analogi yang menarik. Terus arsitek ini kan dihantui rasa bersalah yang luar biasa, hidupnya hancur, dia kecanduan alkohol untuk melupakan tragedi itu. Tapi tiba-tiba... ada yang datang mempekerjakannya lagi. Tepat. Sebuah negara di benua lain datang bawa koper isi uang jutaan dolar, menyewanya untuk membangun bendungan yang sama persis. Dengan desain yang sama persis. Dia diminta untuk menduplikasi instrumen kehancurannya sendiri. Analogi arsitek itu pas banget. Yang sangat mempesona di sini adalah bagaimana sistem yang lebih besar itu mengeksploitasi luka pribadi tersebut. Mengeksploitasi untuk keuntungan mereka. Betul. Keahlian Algren dalam perang modern, yakni efisiensi dalam pembunuhan massal pakai senjata api, itulah yang menggerogoti kemanusiaannya. Tapi justru itu yang dicari. Nah, itu dia. Dalam ekosistem dunia yang lagi terobsesi dengan kemajuan industrial, keahlian mematikan itu punya nilai komersial dan strategis yang luar biasa tinggi. Mereka nggak peduli sama kondisi jiwanya ya? Sama sekali tidak. Pemerintah tidak melihat jiwa Algren yang hancur. Mereka cuma melihat kemampuannya menghasilkan pasukan yang bisa menarik pelatuk secara serempak. Wah, ini menampar banget. Jadi masyarakat era itu dan mungkin juga masyarakat era kita sekarang punya kecenderungan untuk menghargai seseorang semata-mata dari output mekanisnya saja.
Ya, terlepas dari seberapa hancur kondisi internal orang tersebut. Selama kamu bisa memberikan hasil, selama kamu produktif, nggak ada yang peduli apakah kamu tidak bisa tidur di malam hari. Dan itulah yang bikin karakter Algren terjebak dalam sebuah siklus yang mematikan. Dia terus-menerus mengulangi trauma masa lalunya. Karena cuma lewat jalur itu dia diakui. Betul, karena hanya lewat identitas sebagai mesin pembunuh itulah dunia mau mengakuinya dan membayarnya. Dia menumpulkan rasa sakitnya pakai alkohol, lalu balik lagi ngajarin cara membunuh. Itu benar-benar jalan tol menuju kehancuran total. Tapi, kemudian laju kehancuran itu tiba-tiba nabrak tembok bata yang sangat tebal. Momen titik balik. Iya, ini bawa kita ke momen krusial dalam cerita. Algren, sang mesin pembunuh modern ini, memimpin pasukan yang sebenarnya belum siap untuk melawan pemberontakan kelompok samurai tradisional. Dan pasukannya hancur lebur. Di luar dugaan, pasukannya kalah telak. Dan Algren ditangkap oleh pemimpin samurai tersebut, seorang pria bernama Katsumoto. Sebuah pertemuan yang pada akhirnya mendefinisikan ulang seluruh eksistensi Algren. Iya, karena dia tidak dieksekusi. Dia malah dibawa sebagai tawanan ke sebuah desa samurai yang terisolasi jauh di pegunungan. Tempat di mana waktu seolah, berhenti bergerak. Lingkungan yang sangat kontras dengan dunia modernnya. Banget. Dan di lingkungan inilah Algren mulai terpapar pada nilai-nilai kehidupan samurai. Kehormatan, disiplin tanpa kompromi, dan pencarian kesempurnaan dalam setiap hal kecil. Betul. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik bagi saya. Momen penangkapan ini terasa layaknya sebuah hard reset. Hard reset pada sistem yang rusak. Iya, kayak komputer yang lagi korsleting terus dicabut kabelnya. Algren diputus paksa dari pasokan alkoholnya, diputus dari suara tembakan, dan diisolasi dari dunia modern. Dia dipaksa berhadapan dengan keheningan. Dan yang paling menakutkan, dia dipaksa berhadapan dengan pikirannya sendiri yang selama ini selalu ia hindari. Tapi, jujur saya punya sedikit ganjalan logika di sini. Oh ya, silakan. Apa yang mengganjal dari proses tersebut? Kalau kita telusuri secara logis ya, ini terdengar sangat paradoksal. Algren ini kan hancur secara mental karena peperangan dan kekerasan. Iya. Lalu dia ditawan oleh sekelompok pria yang dedikasi hidup utamanya adalah mempelajari cara membelah tubuh manusia pakai pedang baja yang sangat tajam. Iya, ilmu berpedang. Bukankah itu seperti mencoba menyembuhkan seseorang yang fobia air dengan melemparnya ke tengah samudra? Menarik. Maksudnya, gimana bisa seorang pria yang trauma akibat perang justru menemukan kedamaian psikologis di tengah komunitas prajurit petarung? Itu adalah dorongan balik yang sangat kritis. Di permukaan, emang kelihatan kayak dia cuma pindah dari satu jenis kekerasan ke kekerasan lainnya. Kan sama-sama saling membunuh pada akhirnya. Iya, tapi kita harus membedah sifat dasar dari kedua bentuk peperangan ini. Kekerasan yang menghancurkan jiwa Algren di dunia modern adalah kekerasan industrial. Kekerasan tanpa wajah ya? Betul, jarak jauh, mekanis, tanpa wajah, dan tanpa pertanggungjawaban personal. Pakai senapan mesin Gatling, itu berarti membunuh puluhan nyawa cuma dengan memutar tuas, seolah lagi menggiling daging. Nggak ada koneksi antar manusia sama sekali di situ? Tepat. Tidak ada ruang untuk refleksi. Yang ada cuma efisiensi brutal. Semacam industrialisasi kematian ya. Angka dan statistik yang mengaburkan nilai satu nyawa manusia. Nah, sebaliknya, bagi kelompok samurai di bawah pimpinan Katsumoto, pedang bukanlah instrumen pembantaian buta. Lalu apa maknanya buat mereka? Praktek pedang mereka berakar pada Bushido, jalan kesatria, yang fondasinya adalah disiplin fisik dan mental yang luar biasa ketat. Oke. Ketika pikiran seseorang dipenuhi oleh trauma, kenangan buruk, dan kekacauan seperti yang dialami Algren, memberikan mereka kebebasan penuh seringkali justru memperburuk keadaan. Oh, pikiran mereka malah akan berputar liar ya? Iya, pikiran mereka akan mengonsumsi diri mereka sendiri. Apa yang mereka butuhkan pada saat itu adalah struktur yang solid. Jadi rutinitas di desa itu berfungsi sebagai semacam jangkar. Tepat sekali, mengayunkan pedang kayu 100 kali di pagi hari yang dingin, memperhatikan presisi setiap helaan napas, memastikan postur tubuh lurus, itu semua bukanlah latihan membunuh. Melainkan, Secara psikologis, itu adalah terapi somatik. Itu adalah meditasi fisik yang memaksa otak untuk berhenti memikirkan hantu masa lalu atau kecemasan masa depan. wow. Dan secara paksa menarik kesadaran penuh ke titik waktu saat ini, detik ini, ayunan pedang ini. Menarik sekali. Jadi, pedang katana bagi mereka lebih berfungsi sebagai
instrumen pemusat pikiran daripada sekedar alat pemotong? Betul. Ketelitian yang dituntut dalam tradisi samurai tidak ngasih ruang buat pikiran Ahlgren untuk mengembara ke arah traumanya. Dia jadi fokus sepenuhnya ke masa kini. Rutinitas, rasa hormat terhadap proses, dan pencarian keunggulan diri itulah yang perlahan-lahan membersihkan racun di dalam pikiran Ahlgren. Sebuah detoksifikasi jiwa. Ya. Dalam sistem nilai samurai, menguasai pedang pada dasarnya adalah tentang menguasai ego dan ketakutan diri sendiri terlebih dahulu. Itu filosofi yang sangat dalam. Dan ironi terbesarnya adalah musuh yang menawannya. Inilah yang secara tidak sengaja memberinya ruang rehabilitasi psikologis yang paling efektif. Sesuatu yang gagal diberikan oleh dunia asalnya. Mereka memberinya sesuatu yang nggak bisa dikasih oleh dunia modern, yaitu sebuah tujuan yang melampaui sekedar bertahan hidup atau ngumpulin uang. Dia menemukan keheningan di dalam ketajaman pedang. Itu sebuah transformasi yang luar biasa. Namun, tentu saja utopia kecil di desa pegunungan ini nggak kebal terhadap apa yang terjadi di luar sana. Ah ya, dunia luar tidak tinggal diam. Catatan ulasan kita bergeser ke konflik makro yang menjadi jantung dari film ini. Di luar sana, roda waktu sedang berputar dengan kejam. Konflik yang jauh lebih besar. Ya, kita melihat konflik raksasa antara pemerintah Jepang yang seolah sedang berlari sprint menuju modernisasi, berhadapan langsung dengan para samurai yang berdiri tegak menolak arus tersebut. Mencoba mempertahankan tradisi leluhur mereka. Tepat. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kita tidak sekedar melihat pergantian mode senjata militer ya. Ini adalah benturan seismik antara dua cara pandang tentang apa yang membuat sebuah bangsa atau seorang manusia memiliki harga diri. Jadi apa makna di balik semua ini? Saya ingin kamu yang sedang mendengarkan, coba bayangkan dirimu di posisi tersebut. Posisi yang sangat sulit. Dalam sejarah nyata, ini mengacu pada periode restorasi Meiji. Oke, konteks sejarahnya ya. Mereka bukannya bangun di suatu pagi dan tiba-tiba membenci tradisi mereka sendiri. Sama sekali tidak. Mereka bertindak di bawah bayang-bayang teror eksistensial yang sangat nyata. Teror dari luar. Betul. Pada abad ke-19, negara-negara barat sedang melakukan ekspansi imperialisme secara agresif di seluruh Asia. Jepang melihat tetangga-tetangga mereka ditaklukkan, dijajah, dan dipecah belah. Oleh kekuatan militer barat. Iya, oleh negara-negara yang punya kapal uap dan meriam raksasa. Jadi ini murni soal kelangsungan hidup ya. Mereka sadar kalau mereka masih berperang pakai pedang dan menunggang kuda, sementara musuhnya punya kapal perang baja, mereka bakal dilibas abis. Tepat. Pemerintah ngambil kesimpulan pahit bahwa satu-satunya cara untuk gak dimakan oleh monster adalah dengan belajar menjadi monster itu sendiri. Itu kesimpulan yang kelam tapi rasional. Sangat rasional untuk saat itu. Mereka harus memodernisasi ekonomi, infrastruktur, dan militer mereka dalam waktu satu generasi. Sesuatu yang negara Eropa lakukan dalam hitungan abad loh. Wow, bayangkan kepanikan dan akselerasi yang terjadi. Dan dalam proses akselerasi yang panik ini, sistem kelas samurai dengan otonomi mereka dan penolakan mereka terhadap senjata api barat dianggap sebagai beban masa lalu. Dianggap menghambat progres. Bagi pemerintah, samurai adalah jangkar berat yang nahan kapal Jepang untuk melaju menyelamatkan diri. Memahami konteks ketakutan itu bikin posisi pemerintah jadi sangat masuk akal. Ini adalah langkah darurat. Tapi kalau begitu, itu membuat posisi para samurai, terutama faksi Katsumoto dalam cerita ini, terlihat seperti orang-orang tua yang keras kepala kan? Banyak yang melihatnya seperti itu ya. Mengapa mereka nggak mau berkompromi sedikit aja demi masa depan negara mereka sendiri? Dan di sanalah letak konflik filosofisnya. Para samurai di bawah Katsumoto itu tidak buta. Mereka tahu soal senapan mesin itu. Oh, mereka tahu persis kekuatan senjata api dan ancaman barat, namun penolakan mereka berakar pada pemahaman tentang identitas dan martabat. Martabat sebagai sebuah bangsa? Bagi para samurai, mengadopsi cara-cara musuh secara membabi buta, membuang nilai kehormatan, membuang kode etik kesatria, dan menggantinya dengan tentara bayaran mekanis yang nggak peduli pada filosofi di balik nyawa yang mereka ambil. Itu sama saja dengan membunuh jiwa bangsa itu sendiri. Betul sekali. Sebuah dilema yang sangat dalam. Kayak untuk apa menyelamatkan wadahnya kalau isinya sudah kosong, kira-kira seperti itu pola pikir mereka. Tepat. Mereka meyakini bahwa kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan pelestarian fondasi moral dan identitas kultural pada akhirnya hanya akan melahirkan sebuah bangsa yang kuat secara materi tapi miskin secara spiritual. Masuk akal? Mereka melihat militer modern yang dilatih Ahlgren di awal cerita itu. Kan mereka itu prajurit yang ketakutan, nggak punya disiplin batin, dan cuma bertindak karena perintah.
Iya, mereka nggak punya jiwa petarung sejati, Para samurai melihat itu sebagai cerminan dari masa depan yang tidak memiliki jiwa. mengorbankan roh demi menyelamatkan tubuh fisik. Dan konflik fundamental ini pada akhirnya kan nggak bisa diselesaikan melalui negosiasi meja bundar. Tidak bisa. Keduanya terlalu memegang teguh prinsip masing-masing. Berdasarkan ulasan materi kita, ini bermuara pada pertempuran akhir yang sangat epik dan emosional, di mana pedang harus berhadapan langsung dengan senapan mesin tipe Gatling. Pertempuran yang sangat brutal. Para samurai ditemani oleh Algren yang sekarang udah pakai zirah tradisional, berkuda menuju medan pertempuran yang sudah jelas nggak bisa mereka menangkan secara taktis. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting yang seringkali membingungkan penonton modern. Pertanyaan tentang motivasi mereka maju bertempur. Iya. Mengapa Ketsumoto, Algren, dan ratusan samurai lainnya memutuskan untuk maju bertempur? Padahal secara logis, matematis, dan strategis, mereka sangat sadar kalau mereka kalah telak. Mereka benar-benar bunuh diri. Mereka melihat laras senapan mesin itu. Mereka tahu apa daya hancurnya. Mengapa tidak mundur, hidup untuk bertarung di lain hari, atau sekedar bersembunyi di pegunungan? Insting dasar manusia kan bertahan hidup ya. Berevolusi dan beradaptasi itu hukum alam. Maju ke depan moncong senjata api dengan menunggang kuda, itu seolah bertentangan dengan setiap logika kelangsungan hidup. Betul, Jadi, mengapa mereka memilih tindakan yang jelas-jelas mengundang maut? karena pada titik tersebut, mereka telah mendefinisikan ulang makna kemenangan. Bagaimana mereka mendefinisikannya? Dalam paradigma dunia modern yang sangat pragmatis, kemenangan selalu diukur dari metrik pertahanan hidup dan dominasi. Siapa yang masih bernapas, siapa yang menguasai tanah, siapa yang ngumpulin kekayaan terbanyak. Itu standar dunia saat ini juga. Namun, dalam filosofi Bushido yang mereka pegang teguh, ada satu hal yang posisinya berada jauh di atas keselamatan fisik. Kehormatan, integritas terhadap prinsip, Tepat. Jika mereka meletakkan pedang mereka hari itu, lalu memotong rambut mereka, dan tunduk pada sebuah sistem yang menghilangkan martabat kemanusiaan mereka, semata-mata demi memperpanjang umur fisik mereka, maka jiwa mereka mati hari itu juga. benar. Kematian fisik di medan pertempuran sambil mempertahankan prinsip dan identitas yang mereka yakini hingga helaan nafas terakhir, dipandang sebagai kemenangan spiritual yang paripurna. Wow. Mereka tidak bertarung untuk mengalahkan tentara kekaisaran. Mereka bertarung untuk memastikan agar suara dari prinsip masa lalu itu bergema dan tidak dilupakan oleh masa depan. Menang secara moral di tengah kekalahan fisik yang hancur-hancuran. Dan lihatlah kontras yang terjadi pada Algren di momen ini. Perjalanan karakternya sangat puitis ya. Sangat puitis. Dulu, waktu di Amerika, dia selalu menang dalam pertempuran militer. Dia pakai senjata canggih, memusnahkan musuhnya, pulang dengan selamat dan dapat medali. Tapi jiwanya membusuk. Betul, kemenangannya itu bikin jiwanya membusuk. Tapi kini, bersama para samurai, dia dengan sukarela melangkah menuju kekalahan militer terbesarnya. Dia tahu dia akan kalah. Dia mungkin tertembak, dia mungkin mati, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pikiran dan jiwanya sepenuhnya jernih dan hidup. Algren menyadari bahwa kemenangan yang diraih dengan menggadaikan prinsip dasar kemanusiaan pada akhirnya adalah racun mematikan. Sebuah ilusi kemenangan. Dan ini adalah pesan yang sangat relevan, bahkan jika kita mencabutnya dari konteks samurai abad ke-19 dan menaruhnya di tengah masyarakat urban kontemporer. Tepat sekali. Dan ini adalah jembatan yang sempurna untuk membawa esensi cerita ini ke kehidupan kita sekarang, ke realitas kamu yang sedang mendengarkan diskusi ini. Kita semua bisa merasakannya. Kita semua hidup di era yang sangat bising, terobsesi dengan kecepatan, dan sangat berorientasi pada pencapaian yang bisa diukur dengan angka. Kita terus didorong untuk modernisasi diri, untuk lebih efisien, untuk terus naik level. Tekanan struktural yang kita hadapi di tempat kerja, di ranah sosial, atau bahkan di media sosial, itu kan selalu nuntut kita untuk jadi pemenang dalam sistem metrik tersebut. Pertumbuhan konstan tanpa peduli batas. Ya, Jadi pertanyaan yang bergema dari kisah ini untuk kita semua adalah, di tengah hiruk-pikuk tuntutan kehidupan modern ini, kompromi macam apa yang tanpa sadar terus kita buat? pertanyaan yang sulit dijawab. Yang lebih cepat. Mengorbankan prinsip demi target ya. Mungkin kita setuju untuk melakukan praktik bisnis yang sedikit curang demi mencapai target perusahaan, atau kita mengorbankan waktu bersama keluarga demi memenuhi ekspektasi bos yang menganggap kita sebagai sekedar mesin pencetak profit. Kita mungkin memenangkan promosi itu, kita memenangkan persaingan sosial itu, tapi pertanyaannya,
Apakah kita perlahan-lahan kehilangan jiwa kita dalam prosesnya? Itu inti dari cederanya Algren. Betul. Algren adalah representasi ekstrim dari manusia modern yang sebenarnya telah sukses memenuhi tuntutan mesin industri, namun menyadari bahwa hadiah di garis akhir hanyalah kehampaan. Kosong melompong di dalam. Cerita ini pakai latar sejarah yang dramatis untuk kasih peringatan yang sangat personal. Adaptasi dan kemajuan itu penting, seperti yang disadari oleh pemerintah Jepang saat itu. Kita tidak boleh anti kemajuan. Tentu, namun kemajuan yang menuntutmu mengorbankan integritas inti dirimu adalah kemajuan yang menyesatkan. Kita membutuhkan kemajuan, tapi kita nggak bisa membiarkan kemajuan itu menelan kemanusiaan kita. Sangat mendalam. Ya, sebuah refleksi yang tajam. Jadi kalau kita merangkum seluruh eksplorasi kita dari sumber materi ini, The Last Samurai, terlepas dari elemen fiksi Hollywoodnya, menawarkan sebuah studi karakter yang memukau tentang Nathan Algren. Seorang pria yang dihancurkan oleh mesin modernitas. Lalu dirakit kembali dan disembuhkan oleh disiplin serta keheningan dari tradisi yang awalnya ia pandang sebagai masa lalu yang usang. Ironi yang indah. Dia menemukan keseimbangan mentalnya kembali bukan dari teknologi atau terapi mutakhir, melainkan dari kebijaksanaan kuno yang mengajarkan bahwa kedamaian lahir ketika kita berhenti lari dari diri sendiri dan mulai berdiri teguh memegang prinsip. Dan sebelum kita menyelesaikan diskusi hari ini, saya ingin menanamkan satu pemikiran provokatif, sesuatu yang mengusik untuk kamu renungkan setelah sesi ini berakhir. Silakan. Mari kita putar balik skenario di awal cerita. Bayangkan jika pada pertempuran pertama di hutan berkabut itu, Algren yang menang. Bayangkan jika senapan modernnya berhasil membantai Katsumoto dan para samurai hari itu juga. Secara militer, itu akan dicatat sebagai kesuksesan yang gemilang dong. Dia akan dapat medali dan bayaran besar. Ya, dia pasti akan dielu-elukan sebagai pahlawan. Namun secara psikologis, jika dia tidak pernah kalah, jika dia tidak pernah ditarik dari kudanya dan ditangkap oleh musuhnya yang paling tangguh, Apa yang terjadi padanya? Algren akan terus hidup sebagai cangkang manusia. Dia akan mati perlahan di dalam penjara traumanya sendiri, menenggelamkan diri dalam alkohol sampai akhir hayatnya. Mengerikan. Kekalahan fisik yang menghancurkan dan penangkapan yang tampak seperti akhir dari segalanya, nyatanya adalah intervensi semesta yang menyelamatkan jiwanya. Musuh besarnya ternyata adalah penyembuh terbesarnya. Itu benar-benar ngerubah perspektif ya. Kegagalan telaknya adalah gerbang menuju keselamatannya. Jadi, renungan untuk kamu adalah ini. Ketika kamu melihat kehidupanmu sendiri saat ini, apakah mungkin bahwa kegagalan terbesar yang sedang bikin kamu frustrasi, atau rintangan terberat yang terasa kayak musuh yang menghalangi semua rencanamu, sebenarnya bukanlah hukuman? Wow. Bagaimana jika tembok yang sedang menghalangimu hari ini sebenarnya ngandung pelajaran esensial? Sebuah jeda paksa yang secara diam-diam kamu butuhkan untuk menyembuhkan luka yang bahkan gak kamu sadari dan membentukmu menjadi versi dirimu yang jauh lebih utuh. Bagaimana jika hal yang paling keras kamu lawan saat ini adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkanmu? Sebuah pemikiran yang sangat indah dan menantang untuk dibawa pulang. Semoga ini bisa jadi bahan kontemplasi. Teruntuk kamu yang sudah meluangkan waktu mendengarkan dan ikut membedah anatomi dari jiwa manusia serta benturan sejarah ini bersama kami, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyimak. Sebuah kebahagiaan bagi kami bisa menemani waktu belajarmu. Jangan pernah berhenti mempertanyakan apa yang ada di balik permukaan, teruslah merawat keheningan di tengah kebisingan dunia, dan ingatlah untuk tidak pernah menggadaikan kehormatanmu demi kemenangan sesaat. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.